Oke, kita dari kelompok 5 mau presentasi tentang tugas kita di mata kuliah Sistem Multimedia. Kelompok 5 ada terdiri dari beberapa anggota ya. Saya dipilih menjadi ketua, Muhammad Azlan Shah, dan juga Mas Vensius Musa, SD Aritonang, ada Pak Muhammad Nukman, ada Pak Ujang Kamun, ada Mas Muhammad Fadlih Izharuddin Syahidah, ada Mas Muhammad Rusadi R, dan Mas Dimas Gusti Maulana. Lengkap semua di kesempatan ini. Kita akan presentasi tentang hasil review kita di materi e-book yang di-share Pak dosen tentang instant reality. Kita ke slide pertama. Kita akan mereview materi e-book yang berjudul Instant Reality, a Framework for Industrial Augmented and Virtual Reality Application. Ini ditulis oleh Johannes Berg, Ulrich Bockholt, dan Dieter Filner. Intisarinya atau summary-nya tentang menjelajahi kerangka kerja instant reality untuk aplikasi virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR. Baik, apa itu mixed reality? Mixed reality itu adalah perpaduan dunia virtual dan dunia nyata. Di situ ada dua, ada VR dan AR. VR itu pengguna berinteraksi dengan objek digital secara real time. Ada imersi total dalam dunia virtual, misal menggunakan sistem proyeksi dan perangkat interaksi multimodal. Sedangkan kalau augmented reality itu hamparan informasi digital secara real time ke lingkungan nyata kita. Jadi kita masih melihat lingkungan nyata, tetapi ditambah dengan virtualisasi tentang sistem elektroniknya. Biasanya dipakai untuk game kayak game Pokemon yang sempat viral dulu. Biasanya menggunakan komputasi mobile, kamera video, dan head-mounted display. Selanjutnya akan dipresentasi oleh tim saya yang lain. Silahkan. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan slide-nya. Ya, selanjutnya itu pengantar instant reality. Instant reality, sebuah kerangka kerja mixed reality berkinerja tinggi. Bisa dilihat contohnya di instantreality.org. Tujuan, menyediakan antarmuka tunggal dan konsisten untuk pengembangan AR atau VR. Fitur utama, mendukung VR klasik dan AR mobile. Antarmuka aplikasi yang sederhana, mencakup hasil penelitian terbaru dalam rendering yang sangat realistis, interaksi pengguna 3D, dan teknologi imersif total. Dasar desain, memanfaatkan berbagai standar industri untuk pengembangan dan penerapan aplikasi yang mudah. Kata kunci, X3D, semantic modeling, computer vision based tracking, mobile system. Selanjutnya akan menunjukkan teman saya. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang kemampuan sistem VR instant reality. Di sini ada beberapa fitur VR tingkat lanjut. Yang pertama yaitu clustering dan distribute rendering, di mana mendorong sistem proyeksi stereo yang sangat imersif seperti Haywall 2.0, di mana menggunakan resolusi 8400 kali 4200 pixel menggunakan 48 PC untuk melakukan rendering. Dioptimalkan untuk tujuan waktu proses aplikasi global. Cluster based rendering yaitu skala beban rendering hampir linear. Multi resolution dataset yaitu mengelola dataset untuk titik mesh dan volume untuk mengontrol kinerja rendering
dengan mempertahankan frame rate. Di bawah ini ada gambar penggunaan Haywall 2.0. Selanjutnya untuk fitur yang lain akan dijelaskan oleh rekan kami. Oke, terima kasih buat ini. Saya lanjutkan untuk kemampuan sistem VR IntelliSense, yaitu yang kedua semantic modeling, di mana semantic modeling ini itu mengintegrasikan geometric modeling linear atau GML untuk semantik tingkat tinggi. Terus yang keduanya memungkinkan pembuatan berbagai intent model 3D hanya dengan memodifikasi parameter tertentu. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu interaktif VR dengan multi touch yang mendukung interaksi multi touch untuk visualisasi 3D, navigasi dan interaksi yang mulus. Contoh seperti menjadi bawah, yaitu meja multitouch berukuran 150 kali 90 cm dengan menggunakan optical touch sensing melalui teknik komputer vision. Lihat selanjutnya. Baik, akan saya lanjutkan untuk mengenai karakteristik sistem VR atau augmented reality. Untuk karakteristik dari sistem VR sendiri ini yang pertama adalah mobilitas, yang mana sistem ini sangat cocok untuk aplikasi mobile misalnya di pabrik atau di bidang informasi turis atau berbagai skenario lain yang membutuhkan pergerakan. Lalu yang kedua itu kemampuan real time, yang mana menyelaraskan objek virtual dan nyata secara berkelanjutan. Lalu hubungan dengan konteks, yakni hubungan yang jelas antara objek yang dihasilkan komputer dengan 3D nyata, terutama pada animasi grafis untuk transmisi informasi yang mudah dipahami dan tidak tergantung bahasa. Lalu karakteristik selanjutnya yakni interaktif, yakni mendukung paradigma interaksi inovatif untuk gerakan bebas dan penggunaan yang responsif. Lalu untuk poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Rusadi. Silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada bus markerless atau bus dan markerless tracking, di mana metode tracking hibrida berdasarkan beberapa poin berikut: live video data stream dari kamera firewall miniatur, lalu ada inertial sensor, yang di mana berdasarkan akselerasi, kecepatan, dan orientasi medan magnet. Selanjutnya secara algoritmik meniru indera orientasi manusia, memprioritaskan informasi visual, tetapi menggunakan sensor inersia dalam kondisi yang menantang. Lalu selanjutnya menggunakan data dan tepi untuk mengidentifikasi landmark untuk rekonstruksi pose kamera. Nah, untuk contoh solusi AR-nya ini di dalam mobile dapat terlihat pada gambar di bawah. Selanjutnya ada augmented reality embedded system, di mana dirancang untuk perangkat mobile seperti PDA dan UMPC. Selanjutnya, komponen rendering berdasarkan standar OpenGL dan juga AES. Dan yang terakhir, untuk scene graph kompatibel dengan standar X3D. Nah, lalu di bawah ada contoh AR maintenance running dalam sebuah PDA. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Silakan Mas Dimas. Iya. Baik, jadi itu tadi adalah
penjelasan dari kelompok kami. Kali ini saya akan membacakan kesimpulannya, yaitu terkait dengan instant reality ini adalah kerangka kerja mixed reality atau MR yang terpadu dan sempurna. Apa saja? Kenapa? Yang pertama yaitu karena sudah mencakup domain lengkap, aplikasi VR hingga AR sudah ada. Lalu ada memungkinkan perpaduan computer vision dan komputer grafik, misalnya tracking berbasis TV untuk VR, simulasi VR yang dikombinasikan dengan perangkat alatnya juga sudah komprehensif, integrasinya plugin untuk alat pembuatan konten digital umum, baik Maya maupun 3D Max, dan importer untuk format CAD, GTA Open, CATIA, STEP, STL. Komposisinya lingkungan runtime untuk mengintegrasikan dan menyusun data dari berbagai sumber, plugin untuk logika dan perilaku aplikasi. Penerapannya sudah memanfaatkan berbagai sistem server dan middleware untuk menerapkan aplikasi akhir di berbagai platform perangkat keras seperti Windows, Linux, Mac OS, dan seterusnya. Lalu yang terakhir, mengapa instant reality ini sangat bagus, bisa dikatakan serbaguna, karena sudah ada kecocokan terhadap standar industri dari seperti OpenGL, dan semua komponen sistem mendukung multi platform seperti Windows 2000, XP, Vista, Windows CE, Linux, macOS, Iris, dan SunOS. Demikian presentasi dari kelompok 5 untuk mata kuliah sistem multimedia. Itu kita review dari e-book yang sudah di-share oleh Pak dosen. Terima kasih teman-teman atas semua partisipasinya, atas terselenggaranya presentasi kali ini. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih.